Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي محبتك ومعرفتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا كريم. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين Jamaah Majelis Ta'lim Lailatul Isnain yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati sahibul manzil, yaitu Bapak Jamaluddin beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, berkah, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati orang tua kami, yaitu Bapak Marzuki serta Ustaz Sahrul Munir dan juga akhirnya Ustaz Abdul Hakim. Jamaah yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita selaku hamba Allah, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ta'allumul ilm, talabul ilm, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita khususnya pada bidang al-ulumus syar'iyyah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita menuju rumah kediaman saudara kita Bang Jamal, mudah-mudahan setiap langkah demi langkah Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma wasallam. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan secara khusus untuk keluarga besar dari sahibul manzil atau sahibul bait yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumin, almarhumat yang berada di alam barzakh, di alam kubur, senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga makamnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah.
dan juga pada orang-orang tua kita, ya, guru-guru kita yang begitu banyak memberikan kontribusi ilmunya kepada kita, serta anak-anak kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan di dalam menyerap berbagai macam disiplin ilmu. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan sehat, berikan afiat, panjang umur, dan berkah di dalam ilmu kita, berkah umur kita, dan juga berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi anna waftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fi din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in summa ila jami'ir rahil immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal fuqaha wal muhaddidin wal mufassirin آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وقراباتنا وجيراننا ومنازلنا وحب إلينا ومن زمنا أو أسأنا إليه ولمن لا حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم المغفور لهم بنيته والصلاة المرحوم عند الحاجة سيدها والبنت ولسعره المرحوم المغفور له الشافي في جنابه المرحوم جنة مرحمة بنت وعد منتهى المرحوم وعد منتهى بن قمعان المرحوم Ibu Haji Rofiah binti Kong Sabik, kemudian almarhum Kong Haji Sunan bin Kong Segi, almarhum Mandahi Abdullah bin Kong Sunan, almarhum Bapak Juni binti Kong Tun, almarhum Ibu Lamah binti Sabun, almarhum Kong Dul Hamid binti Haji Dairin, kemudian almarhum Paseki bin Kong Turun, almarhum Ananda Alfian Yahya bin Bapak Ishaq Iskandar, Bapak Iskandar bin Pulang, almarhum Suhaimi bin Haji Sa'ad, almarhum Ananda Haji Zuhrah binti Jum'an Jumian, almarhum Yusuf Iskandar bin Husain, almarhum Kong Rais bin Kong Dul Hamid, almarhum Bapak Kong Jalih bin Jum, almarhum Bapak Nalih bin Jum, almarhum Ustaz Haji Masrih Suhari Musuhari, almarhum Masyudi bin Bantuan Jumhari, almarhum Haji Hasanah bin Dul Hamid, almarhum almarhum Bapak Sahud bin Pulang, almarhum Bapak Sawan bin Sahud, ya almarhum Bapak Haji Pausih yang baru saja meninggal bin Kong Abdul Hamid, Allah yaghfir dzunubahum wa yarhamhum wa yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinhum wal jannah wa ila ruhi syekhina wa rabbina wa qudwatina wa umdatina syama'ahum al-maghfirah Abu Yaki Ahmad Zayyad bin Marzuki bin Musaddi bin Ra'ani bin Jabir bin Nabi bin Musallah bin Mansur bin Zaki bin Muhammad bin Nur al-Anwar bin Muhammad Saudara kiram terrahim kita dengan kumarfat Imam Ki Ahmad Zaid Mansur Wasyekhi ya Ustaz Muhammad Zahruddin bin Tuhan Rasul Murtada bin Sarbi Sayyid Ustaz Ahmad Syafi'i bin Muhammad Zaid bin Syekh Rasul Wasyekhi ya Ustaz At-Tirmidzi Wasyekh Ustaz Mahzun bin Nawawi وجميع سابقنا في هذه القرية وفي خارجها ومؤلف هذا الكتاب بأن الله قدس سرهم ونور ضريحهم وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pelajaran yang saya akan sampaikan melalui kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatq Ad-Dimyati, yang merupakan kitab syarah dari Nazm Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini ya Rabbal Alamin. Menjelaskan tentang tasawuf, ilmu tentang akhlak. Biasa setiap minggu kedua saya bagikan kitab yang menjelaskan tentang akhlak atau tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. فتعلما لله علما نافعا إن كنت تطلب ملك دارين اعتلاء. Itu ada syairnya ini, ada nazamnya ya, sedikit satu bait saja. Qawluhu i'tala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun 'aidun ila mulkin atau ila mulka wal jumlatu sifatun lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasal muta'allimu baina yadayil 'alim fatahallahu lahu sab'ina baban minar rahmah wa la yakumu min 'indihi illa kayawma waladathu ummuh wa a'tahu Allahu bikulli harfin 'ibadata sanah wa bana lahu bikulli harfin mi'ata madinah kullu madinatin mislud dunya asra marratin. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam syair ini yang ngarang adalah Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Ini adalah kakek daripada yang ngarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanali. Ini ingkongnya. Buat ingkongnya pintar juga ya. Masya Allah. Syair ini baharnya adalah bahar kamil. Kamulal jamali minal buhuril kamili mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun, gitu bacanya. Fata'allaman lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubu mulka daraini i'tila. Artinya fata'allaman, maka belajarlah oleh kamu. Fi'ilnya fil amar ya, ada nun taukid lagi. Sungguh belajarlah oleh kalian, oleh kamu, lillahi, karena Allah. Ilman nafi'a, akan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. In kunta tatlubu, jika ada oleh engkau, tatlubu yaitu mencari atau menuntut oleh engkau, apa yang kau cari? Mulka darain, kerajaan dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Maksudnya mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. I'tala mananya luhur atau mulia oleh raja tersebut, kerajaan itu. Ya. Dari sebuah syair ini akan dijelaskan oleh Muhammad Syatq Ad-Dimyati
bahwasanya di sini dijelaskan kalimat i'tala, penggalan daripada syair atau nazam tersebut adalah lafaz i'tala. Ini kalimat fi'il madhi, dikatakan fi'lun madhiyun asalnya. Kalimat fi'il madhi yang binanya bentuknya adalah khumasi, ada 5 huruf. I'tala hurufnya 5 itu ya. Ya'tala ya'tali i'tilaan, fi'il mudhari' dan masdarnya. Wa fa'iluhu dhamirun a'id. Lah fa'ilnya mana? Enggak ada kan? Padahal dalam kaidah nahwiyah bahwa setiap fi'il pasti punya fa wa ba'da fa'ilin. Bagaimana? Ada yang apa enggak? Di Alfiah. Baru lupa semuanya. Mau boleh. Pokoknya setiap fi'il itu pasti punya fa'il. Kayak ja'a Zaidun. Cuma fa'il itu ada yang mustatir, ada yang bariz, ada yang jelas, ada yang tidak, ada yang dijelaskan, ada yang disembunyikan. Ini enggak ada fa'ilnya, namanya domir ya. Kembali kepada lafaz mulkun. Ya, gitu. Ini dijelaskan oleh pengarang kitab tersebut sedikit. Kemudian dalam syair ini bahwasanya dalam kalimat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syato melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Idza jalasal muta'allim, apabila duduk oleh seorang muta'alim. Siapa itu muta'alim? Iya, kalau guru bahasa apa? Mu'allim. Ya, pelajar muta'alim. Kalau ta'lim? Ngajar, bukannya belajar. Ngajar, ta'lim itu mana kan? Ngajar. Gua mau ta'lim nih, muridnya ngomong. Muridnya gua mau ta'lim lah, ngajar. Cuma karena udah biasa ya, nggak apa-apa dah, nggak usah diributin. Ya kan, kira jalasal muta'allim, apabila duduk oleh seorang yang belajar, baina yadayil alim, di depannya seorang yang alim. Guru kan gitu kan. Kalau alim biasa, tapi kalau alama ini belum ada di kampung kita. Orang yang amat sangat alim, taknya taklil mubalaghah. Kalau alim mungkin ada gitu kan, hanya sekedar bisa, tapi kalau allamah, al-alim, al-allamah itu susah, nggak ada lagi. Ya, di kita nggak ada. Kemudian kalau kita duduk di hadapan orang alim seperti ini nih, halaqah seperti ini, fatahallahu lahu sab'ina baban minar rahmah. Apa ini? Allah bukakan tuh pintu rahmat sebanyak sab'ina, apa sab'in? 70. Enak gak? Enak duduk sini. Balik sebentar kan? Ya sampai 1 jam. Dapat minum lagi. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi orang yang belajar di suatu tempat, di hadapannya langsung tuh belajarnya sama gurunya, bukan belajar pakai kayak Google. Ya kan? Sekarang kan udah baru gitu ya. Belajar pakai Google aja udah. Asal gua tanya langsung jawab dia. Guru kadang agak tahu kata dia, pinteran kayak Google gitu kan. Tapi tidak berkah ya. Orang yang belajar di hadapan orang alim, ketika itu Allah berikan, Allah buka 70 pintu rahmat. Wala yaqumu min indihi illa kayawma waladatu ummuh, dan dia tidak bangun dari tempat majlis itu kecuali dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Enak gak? Ya kan? Tuh. Kayauma. Nah, kenapa sih nggak baca kayaumi gitu kan? Kan itu ada kak. Kenapa sih nggak ada yaumi? Dia baca yauma. Ini dalam kaidah nahwu, kalau ya kan isim dzaraf kemudian diidofahkan dengan fi'il madhi, maka jadi mabnikan. Jadi bacanya kayauma waladathu.
Tapi kalau setelah yaum itu fiilnya mudhari, maka dia mu'rab, dibaca kayaumi. Hati-hati ada yang nyalain. Kalau kita baca kayoma, misalnya itu kita bisa jawab. Kenapa? Karena dia mabnikan. Kenapa mabni? Karena diutofakan kepada fi'il madhi. Maka bacanya kayauma waladatu. Jangan dibaca kayaumi. Memang sahih pada yaumi. Kenapa? Karena ada huruf jar, ada huruf kaf gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ. Wa a'tahu Allah bi kulli harfin ibadata salah. Dan Allah berikan kepada orang yang belajar setiap satu huruf sama dengan nilainya kita ibadah 1 tahun. Ya Allah, ini sugesti ya. Stimulus namanya. Tapi orang dikasih ini pada ogah juga, masih malas aja. Ya, mau ngeliat TV di rumah, betul nggak? Wa banalahu bi kulli harfin mi'ata madinah. Dan Allah buatkan, Allah bangunkan baginya setiap satu huruf mi'ata madinah. Berapa? Mi'ah apa ya? 100 madinah kota. Atau kota itu yang mana? 100 kota, tapi jangan dibayang di sini, nanti di akhirat itu balasannya banyak banget, tapi orang pada mau. Wa bana lahu bi kulli harfin mi'ata madinah kullu madinatin mislu dunya asra marrat. Setiap satu kota itu ibaratnya sama dengan dunia ini 10 kali lipat. Satu aja begitu, gimana 10 gitu? Jangan dibayangkan ya. Ini nanti di akhirat yang akan kita terima itu. Jelas ya, dosa kita insya Allah digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita harus rajin terus belajar. Dimanapun kita harus belajar. Enggak mesti malam Senin aja, silakan belajar di mana aja ya, benar enggak? Belajar dan belajar. Kenapa? Karena memang belajar habisnya sampai mati ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Dari mulai kita di ayunan sampai kita masuk liang lahat, berarti sampai mati belajar itu terus kita belajar. Dan memang yang paling utama di dunia itu amalan adalah belajar. Dibandingkan kita sholat sunnah, lebih utama kita belajar mutolaah di rumah sendiri yang sudah kita pelajari, kita baca, itu namanya mutolaah, ya kan? Kita takror, kita ulang kembali pelajaran yang tadi disampaikan, kita ingatin. Dan bagi kita tentunya yang sudah usia sudah lanjut, bukan hanya sekedar ingat, namun juga kita harus mengimplementasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmu adalah merupakan imamul amal kan? Ilmu merupakan imamnya amal. Artinya seorang yang beramal kagak pakai ilmu, bisa jadi amalnya kagak diterima atau ditolak. Itu kasirul amal bi ghairi ilmin la yanfa. Amal yang banyak kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya la yanfa. Qalilul amal yanfa bil ilm. Amalan sedikit tapi dengan ilmu memberikan manfaat. Yang sering kita baca ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu pada awal ya. Belum mengonggol apa ya? Ya kan? Iya. Itu namanya kita irawi. Kita apa nih? Matan Zubat Ibnu Ruslan, ya kan? Banyak tuh. Mudah-mudahan ya masih hafal ya, dikit-dikit ya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabi babin minal ilmi
haffat bihil malaikah wa sallat alaihi at-tayr fil hawa wal hitanu fil ma wa nazala minallahi manazila sab'ina syahida. Enak lagi. Artinya barang siapa yang keluar dari rumah kan, tujuh ke tempat belajar. Fi talabi babin minal ilm, dia keluar dari rumah ingin belajar hanya satu bab saja, satu permasalahan saja yang akan dikupas, yang akan dijelaskan oleh seorang muallim, seorang guru gitu kan. Dia dengerin tuh, dia perhatikan. Cuma gitu doang. Tidur gak Pak? Dapat gak pahala tidur? Dapat insya Allah di sini dijelasin. Walaupun tidur ya, sampai ngimpi juga dapat juga insya Allah. Kemudian hafat bihil malaikah. Apa dia hafat? Mengelilingi, ya kan? Pada orang yang belajar ini siapa? Ini ada malaikat nih. Cuma kita nggak tahu. Kalau tahu kita semaput. Oh enggak lah. Ya kan? Kaget kita, nggak tangguh, nggak kuat, ya kan? Dikelilingi oleh malaikat. Dalam hadis ini dikatakan innal malaika la tadau li ajnihati li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat itu mengembangkan sayapnya, meletakkan sayapnya kepada orang yang belajar ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna wa fi riwayatin ridwan bima yatlub. Kenapa? Karena malaikat itu sangat senang, sangat ridho dengan apa yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh umat Nabi Muhammad seperti ini. Ya kan? Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub au yasna'u. Ya, apa yang dia tuntut, apa yang dia kerjakan. Seperti ini malaikat ada di depan kita, cuma kita nggak bisa melihat karena memang nggak mungkin kita bisa lihat malaikat, ya kan? Kecuali para nabi, para aulia mungkin bisa, kita mah nggak bisa dah. Dosa kita masih sebetulnya yang menutupin bukannya malaikat, itu kitanya kebanyakan dosa sehingga terhalang mahjub kita dengan melihat cahaya malaikat. Kita sendiri yang menutupinya. Kemudian wasallat alaihi tayr fil hawa. Masya Allah. Apa salat tangannya? Salawat berarti membaca doa, ya kan? Wasallat alaihi at-tayr fil hawa. Burung-burung yang ada di udara bacain doa. Masya Allah, begitu indahnya orang yang belajar. Wal hitan fil ma, dan juga apa hitan namanya? Al-hud, as-samak, ikan yang ada di dasar lautan. Berapa biji ikan? Berapa jenisnya? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa Allah tahu? Allah yang bikin. Ini juga ya kan? Kita nggak tahu jenis ikan aja itu berapa modelnya, jumlah ribuan, mungkin triliunan, kita nggak tahu jumlahnya. Itu doain kita loh. Yang kita lagi belajar kita didoain. Masya Allah, bahkan mengatakan semut yang ada di lubangnya pun dia mendoakan orang yang sedang belajar. Doain sama malaikat, ikan juga doain, burung-burung yang di udara doain kita yang sedang belajar. Wa nazala minallah manazila sab'ina syahida. Kemudian Allah menempatkan kita pada posisi kedudukan 70 orang mati syahid. Satu aja juga ada. Ya kan, ini 70. Begitu banyaknya Allah berikan rangsangan kepada umat Nabi Muhammad, tapi masih banyak orang yang a priori kagak peduli. Padahal merupakan sebuah keharusan, kewajiban, ya kan? Kewajiban belajar di musola, sholat maghrib penuh, begitu ngaji tinggal 4 orang. Ya kan? Aku udah bosan ngaji atau ikhwan sih begini. Kayaknya bosan kali udah lama ngaji berubah gitu ya. Masya Allah. Ya. Bahkan kan kata saya gimana? Ketika kita melihat ada sebuah rombongan halakoh kayak ini nih, kita ngeliat tuh, kita suruh mampir kan.
idza marartum bi riyadil jannah farta'u kila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qala hilaquz dzikri au majalisul ilmi. Tuh, ketika kita lewat ada apa di taman surga gitu kan, ada halaqah seperti ini, langsung ditanya apa sih yang dimaksud dengan riyadul jannah ya Rasulullah, adalah hilaquz dzikri au majalisul ilmi, majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu yang di situ dijelaskan tentang firman Allah, hadis Nabi, asar sahabat, qaulul ulama, dan juga tentang berbagai macam hukum-hukum dijelaskan oleh guru tentang masalah pernikahan, perceraian, ya kan, dan seterusnya. Itu dijelaskan di dalam kitab. Itu namanya disebut Riyadul Jannah, taman surga, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah di sini? Inna Luqmana. Jadi Rasulullah, ya kan, yang ngomong, kata Rasulullah, inna Luqmana, bahwasanya Luqman. Tahu Luqman? Luqman ini pada zaman siapa? Nabi Abraham. Surah Kahfi itu. Dari Musa ya. Hah? Luqman itu seorang yang hitam, orang negro dia. Dia itu ulama berbeda, ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan hanya seorang alim saja, bukan nabi, bukan. Dia hanya seorang yang diberikan ilmu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, inna Luqman, sesungguhnya Luqman, qala, berkata Luqman libnihi, kepada putranya. Siapa putranya namanya? Enggak tahu ya. Namanya Saron. Sama? Saron. Itu dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, ada namanya Saron. Ini ada di dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi surah Luqman. Berarti Luqman orang hebat ya? Iya kan? Ada nama surat dalam Al-Quran namanya Luqman. Tapi kan Luqman bukan seorang nabi, dia hanya seorang pintar, seorang alim saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan Luqman adalah seorang nabi, ya kan? Nabi bukan rasul, nabi doang. Itu. Kalau nabi apa beda sama rasul? Untuk pribadinya kan, dia mukjizat dapat, tapi untuk dewekan tidak wajib untuk disebarkan, diberikan kepada umat. Kalau Rasul dapat mukjizat, kemudian wajib untuk diberikan, disampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa kata Luqman kepada putranya? Ya bunayya. Apa dia bunayya? Wahai anakku tercinta. Ya bunayya itu namanya tasghir. Dalam ilmu nahi ada namanya, ada tasghir, ada mukabbar. Ini namanya tasghir. Rajulun, rujailun, ya kan? Hamid jadi Humaid, itu namanya tasghir. Ini tasghirnya lil isbaq. Tasghir dalam rangka untuk menanjakan kasih sayang, menyatakan, menjelaskan kasih sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta yang kusayangi. Apa katanya? Alaika bimujalasatil ulama. Ya kan? Wajibkan ay ilzamu. Ini namanya disebut dalam ilmu nahwu adalah istildra, anjuran. Ya kan? Ada tahzir lawannya. Tahzir kayak misalnya asad. Apa asad tadi? Ai ihdaru gitu. Sama juga singa. Ada singa. Kalau kelamaan ada singa kecaplok tuh bocah. Ya kan? Kalau singa langsung kabur tuh bocah kan. Kalau kelamaan takut, hati-hati ada singa lah. Habis makan singa tuh bocah gitu. Itu namanya babnya ada babut tahzir wal ilgha gitu. Kalau ilgha tanbihul mukhatabi ala amrin mahbubin liyaf'alahu, ya kan? Untuk
dikerjakan. Kalau tahzir, tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin liyajtanibah, untuk dihindari. Itu namanya disebut tahzir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Alaika bimujalasatil ulama, hendaknya kamu selalu duduk bersama ulama yang amilin, ulama solihin, ulama akhirah. Ini ulama sekarang banyak, ada ulama usul, ada ulama dunia, ulama yang mau menjual agamanya. Di sini dijelaskan ya ciri-ciri ulama yang ulama yang khair, ada semua di dalamnya. Di dalam, kalau saya baca pinggirnya, dalam agak ribet, pinggir aja susah juga masih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastimai kalamil hukama, kamu harus biasakan dengerin apa yang dikatakan oleh para ahli hikmah. Siapa? Orang yang diberi ilmu, ya kan? Orang yang dikasih hikmah, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh sering dengerin fatwa-fatwanya, ya. Itu dia kagak mau kita dengerin ulama, kagak mau, jauh sama ulama. Emang kata Rasul kan sudah diprediksi 14 abad yang lalu. Apa di situ? Kayak pada hafal semua nih? Pernah lupa lagi? Ya mungkin ya? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kayaknya itu sering buat disampaikan oleh Habib Hasim ya, kalau ceramah itu. Yafirrun, kalau beliau itu maknanya bukan lari, meran, kabur, becir, ya kan? Kagak mau kan? Ngaji yafirruna minal ulama wal fuqaha. Tuh, agak ngomong ngaji malah, ya kan? Males, Allah berdua di rumah sambil ngeburuk nyetipik, masya Allah. Orang sekarang ya. Inna Luqman qala li ya bunayya alayka bi mujalasatil ulama wastimai kalamil hukama fa inna Allah yuhyil qalbal mayyit bi nuril ilmi wal hikmah. Karena bahwasanya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu dan hikmah. Kalau hati kita mati, waduh, hati kalau udah mati Pak, keras, lebih keras daripada batu. Yang keras masih bisa lunak, ditimpa air lama-lama bisa bolong. Tapi kalau hati, masya Allah, lebih asyad, lebih keras. Kenapa? Yang menyebabkan hati keras karena kita iksarul dunub, karena seringnya kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah. Itulah yang membuat hati kita menjadi qaswah, hati menjadi keras. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi hati kita nih kalau pengen adem gampang, ya kan, basah terus gampang, maksudnya menerima nasihat ulama, sering dengerin, insya Allah hatinya menjadi lunak, hatinya peka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma wa adrakahu kana lahu kiflan minal ajr wa illam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajri. Barang siapa yang mencari, dia akan ilmu dan dia mendapatkan ilmu. Dia cari dan dia nemu, tahu dia, kana lahu kiflan. Apa kiflan? Kiflan itu dua bagian. Alhamdulillah, orang yang mencari ilmu nih, kemudian saya jelaskan, dia paham, oh iya, dia dapat berapa? Dua. Kiflani, mendapat dua bagian. Kemudian wa illam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajri. Kalau dia ngaji seperti ini kagak paham, nggak ngerti, cuma dengerin doang, nggak paham, dapat pahala nggak? Dapat, cuma dapatnya satu. Tapi kalau dia paham apa yang disampaikan oleh guru, maka dia akan mendapatkan kiflani minal ajri, dua bagian dari pahala. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Makanya jelasin yang mudah-mudah ya supaya bisa dipaham oleh hadirin, oleh jamaah. Terakhir, qala Salih Al-Lakhmi nazman min bahri tawil. Salih Al-Lakhmi berkata dalam nazam yang bentuknya bahar tawil. Apa bahar tawil? Pernah dengar enggak? Bahar tawil berarti ilmunya namanya ilmu arud atau ilmu bahar atau ilmu qawafi. Ada 3 tuh. Ilmu arud, ilmu bahar, ilmu qawafi yang menjelaskan tentang siir-siir itu. Ya kan? Bahar itu ada 15. Yang ngarang pertama adalah Imam Khalil Al-Farahidi, guru daripada Imam Sibawi. Itu. Di antaranya ada bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Bacanya fa'ulun mafa'ilun. Ta'allam idza ma kunta lasta bi'alimin famal ilmu illa 'inda ahli ta'allumi. Itu namanya ilmu arud. Ini kebanyakan udah pada tinggal nggak pada ngerti, males belajarnya ya. Di sekolah aliyah aja saya tanya kabar belajar, betul nggak? Males, ada yang gurunya juga males ngajarin. Tapi seorang ustadz, seorang guru harus bisa. Kenapa? Setiap kitab pasti ada syairnya. Nah kalau dia nggak ngerti gimana lagunya? Lagu yang dulu berarti ya kan? Bahar itu 15. Tawilun madidun falbasitu fawafir fakamilun irjazul arjizu armalak sariun siraun falkhafifu mudhari fa muqtadabun muttasun kurbun litabdula. Ada 15. Saya apal dari Aziyadah kamu saya itu. Jateng enggak tahu. Jateng enggak jateng ya? Jateng enggak lupa nih. Oh sakit. Oh ya, mudah-mudahan sembuh ya. Jadi gini maksudnya, ta'allam idza ma kunta, belajarlah olehmu idza ma kunta. Idza maknya makna bil apa namanya dia? Maza zaidah. Jadi gak ada artinya idza kunta, seakan-akan apabila ada oleh engkau lasta bi alimin, kamu harus belajar kalau kamu bukan seorang alim. Gitu. Udah kagak mau. Udah enggak alim, kagak mau belajar. Kan katanya gimana? Kun apa tuh? Kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban wala takun khomisan patahlik halaka yahliku, jangan patahlah katanya. Halaka yahliku itu patahlik. Kita disuruhkan jadi orang yang alim. Kalau enggak muta'alim kayak gini kita belajar. Iya kan? Ya alim kagak belajar ogah juga. Au mustamian, paling tidak menjadi apa? Dengar dah masih mending mau. Au muhibban, atau menjadi muhibbin, menjadi pencinta ulama habaib, gitu kan? Masih mending. Ini udah gendeg mah Habib, ya kan? Dengerin nasihat kagak mau. Lebih bagus lagunya Oma katanya. Masya Allah. Lagunya Oma katanya lebih bagus daripada ceramah 70 habaib peang gitu. Ada orang pinter banget ya. Saya juga bingung itu. Tadi saya subuh ditanya tuh, Ustaz gimana menurut Ustaz tentang masalah nasab? Saya bilang saya bisa jawab dari kerja. Udah ikutin aja, ikutin ulama-ulama salaf, Ki Nur Ali, Ki Zayati, ya kan? Ki Maimun Zubair, udah ikutin aja. Ngapain sih lagi kita? Kita orang awam. Biarin deh, saya juga bisa mengatakan dia orang salah, dia orang alim, orang pintar juga. Imam juga orang pintar luar biasa, Bang. Ya kan? Itu kalangan dia, dan kita mah orang-orang bodoh, ikutin aja. Udah para ulama-ulama kita, ya tentang nasab Nabi sekarang lagi ramai banget. Tadi saya bilang saya nggak bisa jawabnya, ya kan? Karena saya nggak paham tentang masalah silsilah atau nasab tersebut. Padahal saya salah jawab ya. Terus saya bilang gitu aja. Ada yang nanya gitu loh. Iya, saya paham lah itu. Takut saya salah nanti. Jadi belajarlah ketika kamu tidak jadi orang alim. Gitu. Kalau alim berarti nggak usah belajar sendiri paling tidak kan. Gitu. Untuk memperbanyak pembenaran pengetahuan harus mutolaah gitu kan di rumah. Ada yang sampai mutolaahnya itu sampai jam 3 tuh saya 3, masya Allah.
Ada nggak ketidur baca kitab, saking nikmatnya sampai lupa makan, sampai lupa mau bininya lagi, ya kan? Nikmatnya tuh orang kalau baca kitab kemudian dia paham, itu luar biasa nikmatnya. Udah yang lain nggak ada. Sebelum tadi Anda lupa dipanggil om bini nggak denger, masya Allah, ya kan? Kalau dia paham, kalau kita baca kita masih bingung, belum pak, masih bingung. Pamal ilmu illa inda alif ta'allum, maka tidak ada ilmu kecuali ilmu itu ada pada orang yang mau belajar. Inda ta'allum, artinya innamal ilmu bit ta'allum. Orang yang nggak mau belajar nggak mungkin punya ilmu. Ilmu mesti dipelajari. Kenapa? Karena ilmu kita namanya ilmu kasawi. Ya. Kasbi. Kalau para nabi namanya ilmunya ilmu wahbi. Kalau kita ilmunya kasab. Apa kasabannya? Memperoleh. Artinya berusaha. Gak mungkin orang itu kagak pernah belajar, tidur mulu gitu kan, terus ujung-ujung pinter. Ya kan? Ada gak gitu? Ya, mungkin ada kali gitu kan, anak-anak dia gitu kan, tapi kan secara umum kagak. Kenapa? Karena kata Nabi, innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Dan al-ilmu yudraku bil masyaqqah. Ilmu itu diperoleh dengan susah payah. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan sekedar kesusahan kita, kepayahan kita di dalam mencari ilmu, itulah nanti yang Anda peroleh. Tapi kalau kita kagak mau belajar, ya udah sesuai dengan apa yang kita harap. Yang pintar ya belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Kemudian apa lagi nih? Ta'allam fa innal ilma azyanu lil fata minal hullatil hasna inda takallum. Belajarlah oleh kamu, maka sesungguhnya ilmu azyanu lil fata. Apa artinya azyan? Zain apa zain? Hiasan. Jadi menjadi hiasan bagi siapa fata? Seorang pemuda. Ya, ilmu akan menjadi hiasan bagi orang yang mau belajar di masa muda. Minal hullatil asna, dibandingkan daripada perhiasan yang elok, perhiasan yang indah, indah takallum, ketika dia berbicara. Ketika orang muda itu punya ilmu, dia berbicara, ketahuan menjadi sebuah hiasan, ya kan? Ketahuan itu orang pintar. Orang itu nggak tahu pintar apa bodoh. Taunya pintar ketika dia ngomong, ya kan? Ketika orang itu bicara, waduh, bicaranya hebat, berarti orang pintar. Kita nggak tahu orang pintar, orang bodoh nih. Ketika dia berbicara dengan pembicaraan yang sangat indah, banyak pengetahuan, berarti dia orang pintar. Sebelum dia berbicara kita nggak tahu. Jadi orang itu bisa diketahui pintar dan tidaknya ketika dia bertakalum, ketika dia berbicara. Dan orang yang alim itu akan menjadi apa? Cahaya bagi ilmunya, menjadi sinar, menjadi hiasan ketika dia berbicara. Namun ingat, jangan kita merasa sombong dengan ilmu tersebut. Ini banyak orang yang merasa dirinya hebat, gara-gara dia hebat, akhirnya dia apa? Sombongkan dirinya. Itu yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, wa qala ba'du min bahril basit. Bahar basit lagi ini. Ya, tadi bahar tawil, sekarang bahar basit. Innal basit ladaihi usatul amalu. Mata arifil palak, apa palak mananya? Cakrawala, poros gitu. Jadi ilmu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting kita miliki. Lah kalau kita nggak punya ilmu, berarti kita nggak punya cahaya, ya kan? Nggak ada manfaatnya. Wal ilmu lil mar'i mislu taj lil malik. Dan ilmu bagi seorang itu ibaratnya seperti tajul. Apa tajul mananya? Tajul munir. Tajul apa namanya? Mahkota lil malik. Apa malik? Bagi seorang raja gitu. Ilmu
bagi seorang itu ibaratnya seperti mahkota yang dipakai oleh seorang raja. Rajanya keren, ganteng, putih, tinggi dan sebagainya. Itu seperti gambarannya. Sempurna nggak? Orang kalau punya ilmu, insya Allah orang itu akan mulia di hadapan Allah maupun pada pandangan manusia. Kalau kita pengen takodum, kita disuruh tabahur. Apa takodum? Pengen duduk di depan, ya kan? Pengen di depan acara tahlil di depan, pengen ya? Nah kalau pengen duduk di depan ngarep orang Jawa, tabahur dulu. Apa tabahur mana? Banyakin ilmu. Itu tabahur mulai laut gitu. Jadi kalau kita pengen, gitu kan, takodum, pengen di depan. Di mana aja ada kegiatan kita ada di depan, maka kita harus siapkan tabahur dulu. Tabahur ini. Udah bodoh lagi di depan sudah jadi becus. Ya, cuma Pak Haji doang gitu kan. Udah haji 2 kali gitu kan. Umroh juga 18 kali gitu. Tapi suruh baca doa keder. Agak bisa habis. Tahlil keder juga. Nah ini. Jadi katanya gitu, kalau pengen Anda, ya kan, bukan berarti saya pengen orang gitu kan, orang menghormati kita, tapi kita nggak boleh hormati gitu kan. Kita harus tabahur dulu. Ilmu yang penting ilmu persiapkan. Jadi insya Allah dengan ilmu kita hidup menjadi mulia. Iskariman awmud syahidan. Itu kan moto kita, harus menjadi orang yang mulia. Dan kalau mati pun kita mati sahid. Ini hidupnya kebelangsak, matinya mati samit. Bakar. Nauzubillah min. Demikian apa yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.